Damai sejahtera, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Angela Mirici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari bersama Kitab Keluaran bab 1 sampai dengan 4. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Mari kita awali kegiatan kita dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus Putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Keluaran atau Exodus mengisahkan keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Latar belakang buku Keluaran boleh disebut Injil Perjanjian Lama, mewartakan kabar baik tentang campur tangan Allah yang penuh kuasa bagi bangsa yang dibebaskan dan dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Exodus dari kata Yunani exodos, berangkat atau keluar. Kisah tentang bangsa Israel yang karena penyelenggaraan Allah keluar dari perbudakan di Mesir menuju Kanaan. Itulah kisah inti dalam sejarah bangsa Israel. Pembebasan mereka dipimpin oleh Musa, orang pilihan Allah. Buku ini melanjutkan cerita dari kitab Kejadian. Sebelum menjadi tulisan lengkap, merupakan tradisi lisan dari orang tua ke anak, dari guru ke murid, dari pemimpin doa ke umat, terutama waktu perayaan Paskah. Pentateuch merupakan hasil dari proses penulisan yang lama, di mana banyak tradisi dijalin dengan rapi oleh editor terakhir. Inti buku Keluaran adalah perjanjian antara Allah dan Israel. Karena perjanjian itu, mereka masuk dalam relasi khusus dengan Allah. Identitas Allah yang diwahyukan kepada Musa, "Aku adalah Aku," merupakan komitmen Allah untuk selalu beserta umatnya dan bertindak demi kebaikan mereka. Allah hanya bisa dikenal bila Ia menyatakan diri. Ke-10 perintah merupakan bagian dari perjanjian. Bangsa itu tidak mau menyembah Allah-Allah lain supaya menjadi milik Allah saja. Melalui peristiwa Keluaran dan perjanjian di Sinai, Israel mulai mengenal Tuhan sebagai Allah yang kudus, lebih berkuasa dari Mesir dan kuasa dunia manapun. Namun, Allah itu mau mengikat diri pada bangsa yang tertindas
dan terlibat langsung untuk membebaskan mereka. Itulah Allah Keluaran yang kita kenal sebagai Bapa Yesus Kristus. Pokok ajaran Keluaran mengajarkan bahwa akar dari segala macam perbudakan dan penindasan adalah pengertian salah tentang Allah dan hubungan tidak beres dengan Dia. Allah adalah sumber pembebasan sejati dari segala segi kehidupan sosial, budaya, religius, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kebebasan sejati adalah hubungan perjanjian yang benar dengan Allah dalam iman, harapan, kasih yang diwartakan oleh Injil Kristus. Susunan buku Keluaran. 1. Israel diperbudak di Mesir. Bab 1 ayat 1 sampai dengan bab 6 ayat 27. 2. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Bab 6 ayat 28 sampai dengan bab 12 ayat 36. 3. Keluaran dari Mesir dan perjalanan ke Sinai. Bab 12 ayat 37 sampai dengan bab 18 ayat 27. 4. Israel di Gunung Sinai. Bab 19 ayat 1 sampai dengan bab 40 ayat 38. Keluaran bab 1 ayat 1 sampai dengan 22 dibuka dengan kisah tentang orang Israel yang ditindas di Mesir. Anak-anak Israel dan seluruh keturunannya yang datang ke Mesir berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang Israel beranak cucu sangat banyak, sehingga seluruh negeri dipenuhi mereka. Lalu Mesir diperintah oleh raja yang tidak mengenal Yusuf. Ia berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel itu amat banyak dan lebih banyak dari kita. Mari kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan lebih banyak lagi. Jangan-jangan kalau ada perang, mereka bersekutu dengan musuh dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini." Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Raamses. Tapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Tetapi makin ditindas, makin banyak jumlah mereka itu. Lalu dengan kejam
orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai pekerjaan di padang, ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka. Firaun memerintahkan 2 bidan, yaitu Sifra dan Pua, yang biasa menolong persalinan ibu Ibrani, begini: bila kamu menolong ibu Ibrani bersalin, perhatikan, kalau bayinya laki-laki, bunuh; kalau perempuan, biarkan hidup. Tapi kedua bidan itu tidak mau taat. Orang Israel bertambah banyak. Firaun memerintahkan seluruh rakyat untuk membuang bayi Ibrani ke dalam sungai Nil. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang bayi lelaki lahir dalam keluarga Lewi. Ia disembunyikan selama 3 bulan. Tapi ia tak dapat disembunyikan lebih lama lagi. Maka ia dimasukkan ke dalam sebuah peti pandan berlapis ter, lalu ditaruh di tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya berdiri agak jauh untuk mengawasinya. Datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Dayang-dayangnya berjalan di tepi. Dilihatnya peti di tengah teberau. Ia menyuruh dayang-dayangnya mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya seorang bayi sedang menangis, sehingga iba hatinya. Tentu ini anak Ibrani. Saat itu muncullah kakaknya. Akan kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani? Baik. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Lalu ibu itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika sudah besar, dibawanya kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya. Kunamai dia Musa, karena kutarik dia dari air. Musa membela bangsanya. Ketika Musa sudah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang itu dan disembunyikannya mayatnya di dalam pasir. Musa lari ke tanah Midian. Esoknya Musa melihat 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Tanya Musa, "Mengapa kau pukul temanmu?" Jawab orang itu,
siapa menjadikan kau hakim atas kami? Maukah kau bunuh kami seperti orang Mesir itu?" Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, ia mencari ikhtiar untuk membunuh Musa. Maka larilah ia dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Setiba di Midian, Musa duduk di tepi sumur. Reuel, imam di Midian, mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air. Datang juga gembala-gembala mengusir mereka. Musa menolong perempuan-perempuan itu dan menimba air bagi mereka dan ternak mereka. Mendengar apa yang dilakukan Musa, Reuel menyuruh memanggil dia. "Panggillah dia makan." Musa tinggal di rumah Reuel dan menikah dengan seorang anak perempuannya bernama Zipora. Allah melihat penderitaan orang Israel. Raja Mesir mati, tapi bangsa itu masih mengeluh karena perbudakan. Teriak mereka minta tolong sampai kepada Allah. Ia ingat akan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah melihat orang Israel itu dan memperhatikan mereka. Musa diutus Tuhan. Musa biasa menggembalakan kambing domba Yitro, sama dengan Reuel, mertuanya. Malaikat Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat dan tampak semak itu menyala, tapi tidak dimakan api. Terdengar suara Tuhan, "Musa, Musa." "Ya Allah, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu." Tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan. Sekarang, Musa, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun." Kata Musa, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun." Firman Allah, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya,
bahwa aku yang mengutus engkau. Bila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, engkau akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Jawab Musa, "Tapi bila orang Israel bertanya, 'Siapakah nama Allah yang mengutus engkau?' apa yang harus ku jawab?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku. Katakan kepada orang Israel, Akulah Aku, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Ia berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir ke negeri orang Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Bila mereka mendengarkan, engkau dan tua-tua Israel harus menghadap Firaun." Allah berfirman lagi, "Katakan kepada Firaun, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Maka izinkan kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan kurban." Tapi Raja Mesir takkan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku akan memukul Mesir dengan perbuatan ajaib sehingga kamu dibiarkan pergi. Aku akan membuat orang Mesir bermurah hati sehingga kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya?" Firman Allah, "Ada apa di tanganmu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Allah, "Lemparkan ke tanah." Tongkat itu menjadi ular. Firman Allah, "Peganglah ekornya." Lalu ular itu kembali menjadi tongkat. Firman Allah lagi, "Masukkan tanganmu ke dalam bajumu." Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan menjadi putih penuh kusta. Waktu ia memasukkannya kembali, tangan itu pulih. Firman Allah, "Jika mereka belum percaya juga, ambillah air dari sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah." Kata Musa, Tuhan, aku tidak pandai bicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Firman Allah, "Pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Kata Musa lagi, Tuhan, utuslah siapa saja yang patut kau utus." Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Firman-Nya, "Di situ ada Harun kakakmu. Ia pandai berbicara. Ia telah berangkat menjumpai engkau. Ia akan bersuka cita bila melihat engkau." Lagi firman Tuhan, "Bicaralah kepada Harun
dan taruhlah perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini yang harus kau pakai untuk melakukan tanda-tanda mukjizat. Musa kembali ke Mesir. Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah ke Mesir, sebab semua orang yang mau membunuhmu sudah mati." Musa meminta izin kepada Yitro untuk kembali ke Mesir menengok saudara-saudaranya. Kata Yitro, "Pergilah dengan selamat." Musa membawa istri, kedua anaknya, dan tongkat Allah. Firman Tuhan kepada Musa di Midian. Firman Tuhan, "Berbuatlah segala mukjizat yang kuserahkan kepadamu di depan Firaun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Katakanlah kepadanya, Israel adalah anakku yang sulung. Biarkanlah anak-anakku itu pergi, supaya beribadah kepadaku. Jika tidak, aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung." Anak Musa disunat. Di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora istrinya mengambil pisau baru, dipotongnya kulit khatan anaknya, lalu disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, "Sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku." Lalu Tuhan membiarkan Musa. "Pengantin darah," kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Ayat 24 sampai dengan 26 melukiskan kepercayaan populer bahwa anak sulung adalah milik Yahweh, bukan milik Firaun. Asal-usul cerita ini mungkin tentang hantu malam yang ditipu oleh darah orang lain daripada korban yang dimaksud. Tujuannya menunjuk pada tulah yang terakhir di bab 12 ayat 29 sampai dengan 32 dan keselamatan anak sulung Israel bab 13 ayat 1 dan 2, ayat 11 sampai dengan 16. Sipora, istri Musa, menyelamatkan suaminya dengan keberanian dan kecerdikannya. Musa menemui Harun. Tuhan berfirman kepada Harun, "Pergilah ke padang gurun menjumpai Musa." Harun pergi dan bertemu dengan Musa di gunung Allah, lalu menciumnya.
Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang harus ia sampaikan dan segala mukjizat yang harus ia buat. Harun dan Musa menemui tua-tua Israel. Lalu pergilah Musa dan Harun, dan mereka mengumpulkan tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa dan membuat tanda-tanda di depan bangsa itu. Mendengar bahwa Tuhan telah melihat kesengsaraan mereka, sujudlah mereka sampai ke tanah. Kita sudah sampai pada akhir presentasi Kitab Keluaran bab 1 sampai dengan 4. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi. Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Mari kita tutup kegiatan kita dengan doa. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabdamu itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu dan keselamatan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.